Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan mengenal bangun ruang yang ada di sekitar kita. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bentuk tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Berbeda dengan bangun datar yang hanya memiliki panjang dan lebar. Bangun ruang itu memiliki volume atau isi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai benda yang berbentuk tabung, seperti kaleng minuman, gelas, dan tempat penyimpanan air. Tahukah kalian bahwa luas permukaan dan kapasitas benda-benda tersebut dapat dihitung menggunakan konsep matematika? Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, dan pembelajarannya akan meliputi pengertian, luas permukaan, volume, contoh soal, serta penyelesaiannya. Tabung merupakan bangun ruang sisi lengkung yang memiliki dua sisi berbentuk lingkaran yang sejajar dan sama besar, yaitu alas dan juga tutup. Kedua lingkaran tersebut dihubungkan oleh sebuah bidang lengkung yang disebut selimut tabung. Tabung memiliki beberapa unsur yang penting, yaitu jari-jari, diameter, dan tinggi tabung. Jari-jari adalah jarak dari titik pusat lingkaran ke tepi lingkaran, sedangkan tinggi merupakan jarak antara alas dan tutup tabung. Setelah memahami bentuk dan unsur-unsur tabung, selanjutnya akan dipelajari cara menentukan luas permukaan tabung. Untuk memahami konsepnya, jika sebuah tabung itu dibuka dan dibentangkan, maka akan menjadi sebuah jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tersebut terdiri atas dua lingkaran dan satu persegi panjang. Dua lingkaran tersebut merupakan alas dan juga tutup tabung. Luas satu lingkaran adalah pi r kuadrat. Karena terdapat dua lingkaran, maka luas kedua lingkaran tersebut adalah 2 pi r kuadrat. Oke, selanjutnya perhatikan bagian selimut tabung. Setelah dibuka, selimut tabung itu akan berbentuk persegi panjang. Karena bagian tersebut mengelilingi alas tabung satu putaran penuh, maka panjang persegi panjang sama dengan keliling lingkaran alas. Keliling lingkaran alas dirumuskan sebagai keliling sama dengan 2 pi r. Oleh karena itu, panjang persegi panjang pada selimut tabung adalah 2 pi r. Sedangkan lebar persegi panjang sama dengan tinggi tabung, yaitu T. Karena luas persegi panjang diperoleh dari panjang kali lebar, maka luas selimut tabung adalah 2 pi r dikalikan dengan T. Luas permukaan tabung diperoleh dengan menjumlahkan luas kedua lingkaran dan luas selimut tabung. Luas permukaan yaitu 2 pi r kuadrat tambahkan 2 pi dalam kurung r dikali t. Jadi rumus luas permukaan tabung adalah 2 pi r dalam kurung r ditambah dengan t. Setelah memahami konsep luas permukaan tabung, mari kita terapkan pada contoh soal berikut. Sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Tentukan luas permukaan tabung tersebut. Jadi diketahui jari-jarinya yaitu 7 cm dan tingginya yaitu 10 cm. Yang ditanyakan tadi yaitu luas permukaan tabung. Untuk penyelesaiannya dengan menggunakan rumus luas permukaan tabung. L sama dengan 2 pi r dalam kurung r ditambah t. Selanjutnya substitusikan nilai jari-jari dan tinggi tabung ke dalam rumus. L sama dengan 2 dikalikan dengan 22 per 7 dikalikan dengan 7 dalam kurung 7 ditambah 10. L sama dengan 2 kali 22 cm dalam kurung 17 cm. Luas permukaan sama dengan 44 cm dikalikan dengan 17 cm. L sama dengan 748 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 748 cm persegi. Selain luas permukaan, tabung juga memiliki volume. Volume menunjukkan banyaknya ruang yang dapat ditempati atau diisi oleh suatu bangun ruang tersebut. Sebagai contoh, sebuah gelas dapat menampung air karena memiliki ruang yang ada di dalamnya. Banyaknya air yang dapat ditampung itulah yang disebut dengan volume. Untuk memahami rumus volume tabung, bayangkan sebuah tabung diisi oleh lapisan-lapisan lingkaran yang disusun dari bawah hingga ke atas. Luas alas tabung dapat dihitung menggunakan rumus luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Selanjutnya, lapisan-lapisan lingkaran tersebut tersusun hingga mencapai tinggi tabung. Semakin tinggi tabung, juga semakin banyak lapisan yang dapat disusun, sehingga volume tabung juga semakin besar. Oleh karena itu, volume tabung diperoleh dengan mengalihkan luas alas dengan tinggi tabung, yaitu volume sama dengan luas alas dikalikan dengan tinggi.
Volume sama dengan pi R kuadrat dikalikan dengan T. Jadi volume tabung dapat ditentukan dengan mengalihkan luas alas sekarang dengan tinggi tabung. Selanjutnya, setelah memahami konsep volume tabung, mari kita terapkan pada contoh soal berikut. Sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan juga tinggi 10 cm. Tentukan volume tabung tersebut. Diketahui jari-jarinya yaitu 7 cm dan tingginya yaitu 10 cm. Selanjutnya yang ditanyakan yaitu volume tabung. Untuk penyelesaiannya, volume tabung dapat dihitung menggunakan rumus. Volume sama dengan pi R kuadrat kali T. Volume sama dengan 22/7 dikalikan 7 kuadrat cm dikalikan dengan 10 cm. 7 dengan 7 dicoret, jadi volume sama dengan 22 dikalikan 7 cm dikalikan dengan 10 cm. Volume sama dengan 154 cm dikalikan dengan 10 cm sama dengan yaitu 1540 cm. Jadi volume tabung tersebut adalah 1540 cm kubik, yang berarti ruang di dalam tabung tersebut dapat menampung sebanyak 1540 cm kubik air ataupun benda lainnya. Mari kita simpulkan materi yang telah dipelajari. Tabung merupakan bangun ruang sisi lengkung yang memiliki dua sisi yang berbentuk lingkaran yang sejajar dan sama besar, yaitu alas dan juga tutupnya, serta satu sisi lengkung lainnya yang disebut selimut tabung. Untuk luas permukaan tabung diperoleh dari penjumlahan luas alas, luas tutup, dan luas selimut tabung, sehingga diperoleh rumus luas permukaan sama dengan 2pi R dikalikan R ditambah T. Sedangkan volume tabung diperoleh dari luas alas yang dikalikan dengan tinggi tabung, sehingga diperoleh rumus volume sama dengan pi R kuadrat dikalikan dengan T. Dengan memahami asal-usul rumus tersebut, kita tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga memahami konsep yang digunakan dalam perhitungan luas permukaan dan juga volume tabung. Demikian pembelajaran mengenai tabung yang meliputi pengertian, luas permukaan, volume tabung, dan juga contoh soal serta penyelesaiannya. Teruslah berlatih mengerjakan berbagai soal agar pemahaman terhadap materi menjadi bertambah lebih baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.